Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang sungguh sangat baik, Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pada saat pagi ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada saat ini, kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, dan ajar kami untuk taat setia melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan diperlengkapi dengan karunia-karunia yang unik seturut dengan kehendak Tuhan untuk kita pakai dalam melayani Tuhan dan untuk menjadi terang bagi dunia ini. Roh Kudus memperlengkapi dan memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Selama 10 hari, para murid berkumpul dan berdoa di sebuah rumah di Yerusalem untuk menantikan janji Tuhan yang akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Saat itu mereka semua belum mengerti apa yang akan terjadi, tapi dengan setia berdoa menantikan janji Tuhan. Dan bertepatan dengan hari raya Pentakosta yang sedang diadakan di Yerusalem, ketika ada banyak orang dari berbagai bangsa berkumpul di sana, pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kepenuhan Roh Kudus pada saat itu membuat mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain sesuai dengan yang diberikan Roh itu kepada mereka. Jadi bukan kehendak mereka untuk berbicara bahasa yang lain, tapi itu adalah kehendak Roh Kudus, kehendak Tuhan. Dan manifestasi yang terjadi saat itu tidak terjadi tanpa tujuan, namun dimaksudkan agar semua orang dari segala bangsa dapat mendengar kabar keselamatan di dalam Kristus. Di Yerusalem pada waktu itu ada orang-orang dari Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, orang Kreta dan juga orang-orang Arab. Dan mereka semua mendengar murid-murid Tuhan Yesus berbicara dengan bahasa-bahasa mereka sendiri. Kita melihat di sini saudara, ada satu kebenaran, yaitu bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa di dunia ini. Injil bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus adalah untuk segala bangsa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mengerti dari ayat-ayat dalam pasal ini bahwa kepenuhan Roh Kudus mempunyai maksud agar Injil diberitakan kepada segala bangsa. Dipenuhi Roh Kudus tidak akan membuat kita menjadi sombong secara rohani, melainkan rendah hati untuk melayani. Saat kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan berkobar-kobar untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang lain yang belum diselamatkan. Namun saudara yang dikasih Tuhan, tidak berhenti hanya di situ saja. Dipenuhi Roh Kudus akan membawa dampak dalam hidup kita yang ditandai dengan: pertama, hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Roh Kudus bukanlah sebuah kuasa, tapi Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau kita mengaku dipenuhi Roh Kudus, kita seharusnya taat kepada Tuhan
dengan melakukan firman-Nya. Yang kedua, saudara, menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, menjadi saksi bagi Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa sedemikian pentingnya mengabarkan kabar Injil keselamatan kepada orang lain? Adalah karena anugerah keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup di bumi ini hanya sementara, dan kita semua manusia suatu saat akan mati, dan kemudian akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Karena itu bagi kita yang sudah diselamatkan, adalah tugas kita untuk membawa orang-orang lain datang kepada Tuhan. Mari pakai hidup kita di bumi ini untuk menjadi saksi Kristus dan bergerak dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami rindu ya Tuhan, selalu dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Saat ini kami minta, sesuai dengan janji firman-Mu, bahwa ketika kami meminta kepadamu, maka Engkau Tuhan akan memberikan kepada kami. Kami minta saat ini penuhi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Setiap pendengar renungan pada saat ini mengalami jamahan Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Pimpin hidup kami ya Tuhan, supaya kehidupan kami ini bukan sekedar kami jalani untuk diri kami sendiri, tapi kami menjalaninya untuk melayani Tuhan dan untuk menjadi saksi-saksi-Mu di sepanjang umur kami. Taruhlah belas kasihan dalam hati kami Tuhan, belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, sehingga kami bergerak menyampaikan kabar keselamatan di dalam Tuhan kepada orang-orang lain di sekitar kami, dimulai dari keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Berkatilah apa yang kami lakukan dan kerjakan, dan biarlah kehidupan kami menjadi saluran berkat Tuhan yang memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan pemulihan. Kuasa-Mu bekerja saat ini, dan Tuhan nyatakan pertolongan-Mu, pintu-pintu yang baru terbuka, mujizat pertolongan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami alami kemenangan dan sukacita senantiasa di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.